Shalom, God bless you. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Salomo. Salomo adalah orang yang hidup manja dalam kekayaan. Salomo adalah orang yang diberikan Tuhan skill dan talent yang luar biasa dalam hal hikmat atau keuangan sebagai pembangun. Salomo adalah seorang pembangun yang luar biasa. Ya, ada banyak daripada kita diberikan Tuhan sesuatu yang khusus. Dan menurut saya semua anak-anak Tuhan dikasih yang khusus. Tapi ada orang-orang yang memang diberikan Tuhan privilege yang khusus untuk tujuan Tuhan yang mulia. Kita mulai dari kehidupan Salomo. Salomo dilahirkan dari seorang perempuan yang membawa dampak kehancuran sebuah kerajaan yang bernama Batsheba. Di mana Batsheba ketika menjadi istri daripada Uria menyeleweng, berselingkuh dengan seorang raja bernama Daud, di mana suaminya adalah bawahan daripada Raja Daud yang setia terhadap raja. Tetapi permasalahannya, Uria sebagai suami itu tidak mencukupi kebutuhan batiniah daripada istrinya namanya Batsheba. Uria gemar berperang, Uria setia terhadap kerajaan Israel, Uria setia terhadap teman-teman panglima perang sesama dia, Uria setia terhadap Raja Daud. Uria setia terhadap negara, tetapi Uria menterbengkalaikan istrinya. Sedangkan istri Uria adalah perempuan muda. Uria usianya sudah tua. Gitu. Jadi Uria ini ceritanya, Batsheba ini dari kecil diambil sama Uria, dibesarkan oleh Uria. Itu Nabi Nathan katakan domba kecil. Tapi setelah itu dikawin sama Uria. Uria ini orang yang cuma punya satu fokus, satu tujuan, yaitu orang yang cuma bekerja saja, melayani saja, cuma punya satu titik, saudaraku. Sehingga Uria buta akan kebutuhan yang lain, buta akan keadaan yang lain. Uria untuk cari istri nggak sanggup, jadi dikawinkan dengan namanya Batsheba. Batsheba itu anak daripada Ahitofel. Ahitofel itu penasihat Daud. Jadi Batsheba ini juga anak petinggi istana. Tapi Batsheba mungkin karena lucu, karena Uria ini dekat dengan Ahitofel, ya, sesama petinggi Daud, sama menteri utama, ya, Menko kalau Indonesia ya, itu akhirnya kedekatan itu, udah anakmu ikut aku aja. Lucu, seneng Uria ini. Lalu setelah beberapa belas tahun kemudian dikawin. Dan Batsheba ini nggak tahu kenapa juga akhirnya yang menerima aja, mungkin karena dipingit, atau mungkin karena tidak ada pilihan lain dan sebagainya. Batsheba menikah dengan Uria, tapi Uria lebih banyak di lapangan, banyak di medan perang. Ketika dipanggil Daud pulang untuk cuti 3 bulan bersama istrinya, contohnya ya seperti itu ya diumpamakan, tapi itu benar saudaraku. Uria nggak mau, Uria tetap mau maju ke perang. Kenapa? Terbeban. Gitu. Prajurit dan teman-teman panglima perang itu sedang berperang. Aku berdosa kalau aku tuh istirahat. Uria tidak terbeban dengan keluarga. Uria pandang enteng, pandang ringan istri. Sehingga ada dua pribadi yang kita boleh belajar, bahwa Batsheba ini orang yang nggak mengerti. Sehingga saya selalu melemparkan pertanyaan, apa hukuman buat Batsheba dari Tuhan? Dia seorang istri yang berselingkuh. Di zaman ini juga sama, ada orang-orang yang menjadi korban daripada kesalahan orang lain, di mana akhirnya orang ini menurut kita salah, tetapi hidupnya kok enak, hidupnya kok dilindungi Tuhan. Ada salah satu konsep Alkitab yang kita boleh pelajari, kemungkinan adalah Batsheba, di mana dia menjadi korban dari Raja Daud yang pinter, yang licik. Batsheba ditemui Raja Daud, lalu dilalui Raja Daud, karena Uria nggak pernah ngerayu istrinya. Pribadi yang kedua itu adalah pribadi daripada Uria, di mana nggak peduli dengan pasangan. Saya pernah mendapati sebuah pasangan, ya, couple ini, saudara ya, ketika suami minta anak kedua, tiap hari istri diajak make love, diminta make love. Lu suka, nggak suka, capek, nggak capek, ya istri juga kerja mengelola perusahaan, suami istri mengelola perusahaan, saudaraku. Tiap hari dikerjain sama suami, ingin punya anak lagi sampai hamil. Itu berbulan-bulan. Ternyata istrinya mungkin sulit hamil. Anak kedua, bukan anak pertama.
Tapi setelah itu istrinya itu kepahitan sama dia. Jadi sama dengan nanam. Suka nggak suka ditanam benih, sampai benih itu tumbuh jadi bayi. Akhirnya mereka berpisah, saudaraku. Itulah karakter Uria yang tidak peduli perasaan istri. Demikian juga kita tarik lebih jauh, orang-orang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Alkitab tidak mengajarkan itu. Uria kalah. Karena Daud ini peduli, orangnya romantis. Diajak ke istana, pesta, dikasih hadiah. Lalu singkat cerita, Daud ini memuji-muji, kan kitab Mazmur itu kitab pujian Daud. Daud itu lidahnya manis. Maka Batseba dikirimi surat, ya, ditulis, sehingga Salomo pun punya karakter DNA dari Daud. Surat Kidung Agung. Daud ini nakal, bicara rada kotor-kotor dikit kali ya. Sehingga Batseba itu terangsang, saudaraku. Hingga mereka tidur. Terjadilah menurut kehendakku Tuhan gitu, saudaraku. Ya, kenapa? Batseba tidak mendapatkan dari Uria. Sehingga hai suami-suami, kau boleh bekerja, kau boleh melayani. Tapi ingat, ada kebutuhan batiniah di istri. Lahir dan batin. Kalau lahirnya kamu cukupi, batin dan kamu cukupi, kamu akan kehilangan istrimu. Kalau batin kamu cukupi, lahirnya kamu cukupi, kamu juga kehilangan istrimu. Itu konteks yang lain saya akan terangkan. Ya, kepala menyelamatkan tubuh. Seorang kepala keluarga harus bertanggung jawab untuk keluarganya. Kalau tidak, lebih jahat daripada orang tidak beriman. Orang itu udah murtad. 1 Timotius 5 ayat 8, saudaraku ya. Nah, Uria seperti itu. Nggak peduli perasaan Batseba. Menganggap kecil pasangan, itu paling bahaya. Sehingga Daud meniduri Batseba, saudaraku. Lalu lahirlah yang namanya kakaknya Salomo. Tuhan datang, Tuhan hukum Daud. Saya tarik lebih jauh. Saul itu tidak melakukan kejahatan antara manusia. Saul itu melanggar perintah Tuhan. Daud ditegur Nabi Nathan itu bertobat. Dia minta ampun sama Tuhan. Saul mempertahankan kekayaannya, mempertahankan kekuasaannya. Saudara pelajari sendiri itu. Ada dua. Kenapa Saul akhirnya mati masuk neraka? Daud hidup dalam hukuman tapi diampuni Allah dan tetap dipakai Allah. Daud salah dengan Batseba. Karena Nabi Nathan berkata, ya, Tuhan berfirman melalui Nabi Nathan bahwa betapa jahatnya perbuatanmu. Tidak ada satu orang pun di Alkitab yang dikatakan perbuatannya jahat. Ya, yang dikatakan jahat itu biasanya menyakiti hati Allah. Ini enggak. Karena memang jahat. Uria itu disetting demikian rupa, dibunuh sama Daud. Padahal Uria itu setia. Allah itu marah, saudara. Tapi Daud langsung mengatakan, minta ampun. Mazmur 51, aku bergumul setiap hari dengan kesalahanku. Daud sadarkan dosanya, maka Daud tidak mengulangi lagi. Saul mengulangi lagi, saudaraku. Hingga ditolak oleh Allah dari mempersembahkan korban, ya. Saul akhirnya terang-terangan tidak melakukan atau menolak bahwa Raja Agag, ya, dengan hartanya harus dimusnahkan, rajanya harus dibunuh. Saul tidak bunuh, lembu-lembu yang tambun dibagikan pada rakyat. Jelas-jelas menolak perintah Tuhan. Akhirnya Saul ditolak sama Tuhan. Tuhan gantikan dengan Daud. Nabi Samuel sudah mengurapi Daud, anak Isai. Kan gitu, saudara jalannya. Nah, Daud ini jahat, tapi dia minta ampun kepada Tuhan. Saul memerintah 40 tahun, tetap diteguhkan Tuhan. Daud memerintah 40 tahun, tetap diteguhkan Tuhan. Sehingga saudara jangan melihat pelayanan saudara, jangan melihat pekerjaan saudara, jangan melihat saudara diberkati disertai Tuhan. Saul diberkati disertai Tuhan. Saul hidup benar loh, tidak ada konflik rumah tangga, anak-anak jadi panglima, ya, anak dikawinkan dengan panglima, anak perempuannya toh, Mikal toh kawin sama Daud. Semua demi negara. Saul tuh nggak ada salah, nggak ada yang namanya problem, nggak ada skandal, tetapi nggak mau taat terhadap perintah Tuhan. Akhirnya Saul matinya masuk neraka karena Saul berkompromi dengan namanya pemanggil arwah yang dilarang Tuhan. Sehingga kesalahan Saul ini adalah dia itu melanggar perintah Tuhan. Kalau Daud melakukan kejahatan tapi tetap sama dihukum sama Tuhan, tetapi Daud minta ampun. Kita angkat konteks ini dulu, bukan konteks kekuasaan mereka, tetapi untuk penutupnya kekuasaan mereka sama-sama 40 tahun.
Sama-sama menjadi raja yang berhasil. Daud menjadi raja berhasil, Saul menjadi raja berhasil. Tapi ada perbedaannya. Saul selalu berperang, kalau Daud selalu menduduki. Jadi Saul berperang dengan kerajaan-kerajaan di Timur Tengah, kalau Daud berperang dan menduduki, karena mengalahkannya. Saul cuma mengalahkannya, tapi tidak mendudukinya. Daud jauh lebih hebat, saudara, daripada Saul. Saul pembangun kerajaan Israel, karena raja yang pertama, punya knowledge, punya talent, punya skill sebagai seorang pemimpin negara yang membangun angkatan perang sampai keuangan ekonomi. Tidak ada yang salah hidup Saul ini, tapi dia salah terhadap Tuhan. Kalau Daud penghancur Israel, Daud ini membuat para panglima memberontak. Kalau Saul nggak ada panglima memberontak. Daud ini anak-anaknya memberontak, bahkan ingin membunuh ayahnya. Saul nggak ada anaknya yang ingin bunuh ayahnya. Anak-anak Daud berzina, saling bunuh. Anak Saul tidak. Baku bahu membahu, berperang demi negara. Anak dikawinkan, Mika itu nggak ada namanya berzina, walaupun kandungannya ditutup sama Allah. Nggak ada Mika berzina, walaupun disia-siakan Daud. Walaupun Mika itu sombong sebagai anak raja, saudara. Dua pribadi yang berbeda. Tetapi kembali lagi kita menuju Salomo. Salomo dilahirkan dari konflik ayah yang amburadul hidupnya. Salomo lahir di tengah keluarga besar yang saudara-saudaranya membenci karena ibunya penghancur kerajaan. Ibunya ini yang paling disayang oleh raja, sehingga ibunya ini menjadi yang namanya istri emas. Yang lainnya itu semua berjuang untuk Daud loh. Ada Hagit, ya, ada Abigail, wanita bijaksana, istrinya Nabal. Ada banyak, ada beberapa perempuan yang luar biasa. Batseba ini nggak luar biasa, nggak ada karya dia. Bahkan pezina, berselingkuh. Tapi Batseba membawa Salomo itu kepada Nabi Nathan. Sehingga Salomo mengenal Tuhan dan Nabi Nathan. Daud 40 tahun tetap menang, tapi akhir hidupnya dalam sakit yang panjang. Sampai akhir hidupnya. Karena pada akhir hidupnya, Daud dicarikan selimut manusia. Namanya seorang perempuan yang paling cantik di Israel. Perempuan Sunem. Yang Daud tidak bersetubuh. Cuma perempuan itu tidur di atasnya. Hukuman Allah itu panjang untuk Daud. Hati-hati saudara, jangan menjadi Daud. Sampai menggigil kedinginan, sampai harus manusia bisa membuat hangat. Selimut nggak ada. Selimut yang dari gajah pun nggak ada, saudaraku. Gitu loh. Daud itu sakit lama. Itu dia kena penyakit mungkin kanker daripada liver, hati, atau yang lain. Daud itu mati dalam sakit, saudaraku. Kisah perempuan Sunem yang tidak dikawini, akhirnya diperebutkan anak-anaknya. Akhirnya salah satu anak dari Hagit dibunuh sama Salomo karena mengingini mengawini istri ayahnya, gundi ayahnya, yang namanya Adonia, yang ingin merampas tahta kekuasaan Salomo. Akhirnya saling baku bunuh, termasuk Yoab dibunuh oleh Benaya gara-gara berpihak pada Adonia. Sedangkan Salomo yang dinaikkan. Kacau balau kerajaan Daud. Kalau Saul enggak, Saul mati, kerajaan tetap tenang. Para tua-tua kerajaan datang kepada Daud, ingin Daud memerintah Israel. Karena saat itu kerajaan Israel dibagi dua, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Gitu. Sehingga Daud memimpin kerajaan Yehuda 7 tahun pertama. Setelah itu 33 tahun memimpin seluruh Israel. Kalau Saul memimpin seluruh Israel tapi terpecah menjadi kerajaan Yehuda 7 tahun. Saudaraku. Ya. Nah, di sini jelas gamblang terlihat bahwa Salomo lahir dari keadaan chaos. Tetapi Tuhan itu memilih Salomo. Ingat saudaraku, kita tidak boleh iri satu sama lain. Tuhan itu jatuh hati terhadap Salomo. Kakak Salomo pertama dibunuh mati sama Tuhan. Walaupun Daud udah nangis bombay, udah berpuasa, tetap mati itu anak, sesuai dengan nubuatan firman Tuhan yang dikeluarkan Nabi Nathan. Setelah itu Batseba hamil lagi, lahir Salomo. Lalu Allah ditulis jatuh hati terhadap Salomo. Dari perempuan yang salah, pembuat masalah buat kerajaan Daud, raja umatnya. Orang yang salah belum tentu tidak mendapat hati dari Tuhan, saudaraku. Jadi kita tidak boleh saling merendahkan. Mau saudara pendeta sehebat apapun, mau saudara itu orang kaya dipakai Tuhan sekaya apapun, saudara tidak boleh menghina orang miskin. Apabila saudara menghina sesamanya, saudara menghina penciptanya.
Ditulis di Alkitab itu saudaraku. Jadi di hadapan Tuhan tidak ada lebih, tidak ada kurang. Di mana Allah menaburkan kasih-Nya pada setiap anak-anaknya. Tetapi Salomo mendapat yang khusus, privilege. Sehingga Daud ketika ingin membangun bait Allah, Allah bilang enggak, tanganmu penuh darah, kamu tuh orang berdosa. Aku pakai anakmu, Salomo, untuk membangunnya. Lalu Salomo dipilih jadi raja. Anak yang lahir dari keluarga nggak bener nih. Jadi ketika saudara berasal dari keluarga nggak bener, daerah nggak bener, ya lahir di desa, di ujung sana, saudara anak orang nggak mampu, keluarga berantakan, di tengah-tengah kampung yang mungkin banyak penjahatnya, dimanapun saudara berada, Allah bisa jatuh hati terhadap saudara. Yang tanpa faktor ABCD, Allah itu punya namanya hak tunggal, yaitu hati nurani Allah sendiri yang mengasihi kita. Sehingga dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang sudah memilih kamu. Gimana Allah aja? Nah, kembali lagi kepada namanya Salomo. Allah jatuh hati. Akhirnya Allah mendidik Salomo dari Nabi Nathan. Allah menjadikan Salomo seseorang mengenal Tuhan, walaupun Salomo itu jatuh akhirnya. Tetapi Salomo nggak mau belajar dan tidak belajar bahwa kesukaannya, oleh karena keberhasilannya, menjerumuskan dia, akhirnya memisahkan dia dengan Allah, yaitu melakukan kekejian bagi Tuhan, membangun rumah-rumah berhala daripada para perempuan yang dikawini dia. Salomo doyan perempuan. Saudara, saya kasih tahu, ketika saudara jatuh dalam dosa, tidak dibereskan sama Tuhan, ya, tidak ada sebuah, kalau bahasa yang sekarang itu pemutusan namanya itu, apapun istilahnya. Bagi saya ambil globalnya itu pemberesan terhadap Allah. Itu benih Batseba turun sama Salomo. Salomo merindukan perempuan yang banyak. Salomo tumbuh dari luka. Oleh karena apa? Bapaknya berantakan. Tapi Batseba, seorang ibu yang membawa Salomo pada Tuhan, itu kemenangan Batseba. Tapi Batseba tidak bisa mendidik seperti seorang ayah, di mana keliaran anaknya Salomo harus dia taklukkan. Karena ditulis oleh Salomo, kalungkan pengajaranku di Amsal, di lehermu. Hanya seorang ayah yang meletakkan fondasi kekuatan bagi anak-anaknya hidup benar, saudaraku. Itu kita nggak bisa luput, ya. Mudah-mudahan pengertian saya ini cuma satu sisi. Ada sisi yang lain, silahkan saudara sampaikan. Tetapi kekalahan Salomo karena ayahnya hidup amburadul, sehingga dia tidak punya figur seorang ayah, tidak punya teladan seorang ayah. Salomo menjadi ayah yang ngawur. Salomo tidak punya figur seorang suami yang baik. Salomo menjadi figur yang ngawur. Mika, anak Saul, menjadi istri yang baik, walaupun sombong melawan suami. Karena ayahnya menjadi suami yang baik, ibunya ibu yang baik. Betapa pentingnya parenting, orang tua yang memberi contoh buat anak-anaknya. Sehingga kehidupannya, anak-anaknya tidak terjerumus dalam keberhasilan orang tua. Berapa banyak anak-anak zaman ini yang memiliki hati yang akhirnya menjerumuskan karena melihat figur perilaku orang tua yang salah, hidup dalam dimensi yang salah, hidup dalam dimensi orang tua. Karena Daud itu akhirnya menurun kepada Saul, doyan perempuan. Salomo. Maaf saudara. Salomo doyan perempuan, tidak ada yang bisa mengendalikan. Karena Salomo nggak punya figur, nggak punya patok, nggak pernah tahu. Salomo mengenal Allah, yang akhirnya membawa Salomo jauh dari Tuhan. Salomo membangun rumah-rumah berhala. Salomo melakukan kekejian buat Tuhan. Akhirnya Salomo mengenal Allah, tapi tidak mengenal hatinya Allah. Karena bapaknya juga, kebiasaannya, kecurangannya, liciknya. Daud itu licik. Saudaraku, cerdik sama licik itu cuma dipisahkan selembar rambut. Cerdik itu kalau untuk menguntungkan orang lain. Kalau melakukan kebenaran, saudara dikatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi kalau licik, saudara itu menjadi ularnya, nggak jadi merpati. Demi untuk mengenyangkan saudara sendiri. Saudara tidak akan pernah mau berbagi. Yang saudara bagikan cuma lemah.
supaya kelihatan murah hati. Itu licik namanya saudaraku, cuma selembar rambut. Nah, Salomo orang nggak punya figur, ayahnya seperti itu. Dan Daud dibenci oleh para panglimanya, sehingga Salomo mendirikan kerajaannya dengan kekerasan, saudaraku. Salomo tuh punya kerja rodi. Salomo tuh paksa orang bekerja. Salomo tuh raja yang keras, saudaraku. Walaupun diberikan privilege, talenta dari Tuhan, hikmat yang luar biasa. Satu sisi Alkitab mengungkapkan keindahan Allah, satu sisi Alkitab juga menyingkapkan keburukan manusia. Dua ini harus kita pelajari. Kesalahan tokoh-tokoh Alkitab yang dipertunjukkan keindahannya, tapi di balik behind the scene, itu yang namanya di black hole-nya, di lembah yang kelam, di sumur yang dalam, yang kelam itu akan terlihat keburukan, kebejatan manusia. Itu pasti ada di antara kita. Di kita itu pasti ada, saudaraku. Nggak ada, nggak. Salomo tapi akhirnya bertobat. Daud juga bertobat, tidak meniduri perempuan lain. Tapi kesalahan mengakibatkan anaknya punya perilaku yang buruk. Salomo pada masa tuanya di kitab Pengkhotbah menuliskan bahwa segala sesuatu di bawah matahari sia-sia. Orang yang tidak pernah ada sekaya Salomo dan tidak pernah ada lagi. Orang yang punya hikmat sampai diakui Ratu Syebah, di mana Ratu Syebah memberikan persembahan 666 talenta emas itu yang luar biasa, ribuan ton, saudaraku. Karena takluk terhadap Salomo. Tetapi Salomo menciderai Allah oleh karena kekayaannya. Keberhasilan tidak menumbuhkan rohani. Keberhasilan tidak menyatakan suatu kerohanian. Itu berbeda. Apabila kita memakai keberhasilan kita untuk kepentingan Allah dan kepentingan sesama, baru itu akan melahirkan hal yang rohani. Itu penting, saudaraku. Salomo tidak. Dia memeras punya kerja rodi. Ya, dia pun memerintah dengan keras. Dia bunuh Panglima Yoab yang sudah berjasa 40 tahun membela negara. Bukan diampuni tapi dibunuh. Dan Salomo membunuh banyak saudara. Dibersihkan kerajaannya, panglima-panglima. Dia angkat Benaya, panglima yang baru, dari panglima orang Kreti. Dijungkir balikan oleh Salomo dengan kejam. Permasalahannya Allah diam loh, saudaraku. Hati-hati dengan keberhasilan saudara. Saudara pikir hari ini saudara baik, tapi pertanyaannya, apakah saudara mencapai keberhasilan saudara dalam kekayaan, dalam akademis, dalam sebuah pekerjaan? Itu apakah saudara melakukan dengan baik dan benar menurut firman Allah? Atau saudara merampasnya dengan kejahatan, mengambil hak orang lain, menyusahkan orang lain, bukannya menjadi berkat, bukan memberi. Sehingga yang saudara dapatkan itu hasil kelicikan saudara seperti Daud, kekejaman seperti Salomo. Saudara akan menghadapi itu. Dan saudara akan menghadapi semakin jauh level saudara. Sehingga Salomo akhirnya membangun rumah berhala. Dan Allah tetap memberkati Salomo 40 tahun. Allah memberkati Saul 40 tahun. Allah memberkati Daud, memberkati Salomo, menyertai mereka sampai akhir hayat mereka. Oleh karena kesetiaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, bukan itu kesetiaan untuk apa yang dia sudah gariskan dalam rencananya. Tetapi keberhasilan kelebihan daripada Salomo akhirnya membawa dia pada kesukaan yang akhirnya menghancurkan hubungan dia dengan Tuhan. Bahkan menyakiti hati Tuhan. Tetapi Salomo bertobat. Sehingga kitab Pengkhotbah pada ayat yang terakhir ditutup dengan segala sesuatu di bawah matahari sia-sia. Punya harta demikian banyak, punya kekuasaan demikian hebat, punya kesenangan demikian luar biasa sampai perempuannya 1000. Itu sia-sia. Takut kepada Allah, permulaan dari hidup. Sehingga Salomo merasa 40 tahun dia memerintah. Dia tidak hidup, dia mati. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudaraku. Segala sesuatu kita harus berhasil, iya. Tuhan memberkati, iya. Kita harus berjuang. Tetapi segala sesuatu apabila menjerumuskan kita harus belajar. Kita mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Lalu kita memakainya dengan cara tidak benar, melampiaskan kesukaan. Sehingga tidak ada pengendalian diri. Karena 9 buah roh yang terakhir itu penguasaan diri.
bagaimana kita sendiri harus tahu batas-batas. Batas sebagai kepala rumah tangga, batas sebagai istri, batas sebagai suami, batas sebagai ayah, batas sebagai seorang pimpinan, batas sebagai seorang bawahan, ya batas sebagai atasan, batas sebagai tuan, batas sebagai namanya bawahan, hamba, pelayan, batas sebagai seorang gembala, batas sebagai seorang hamba Tuhan, batas sebagai jemaat, batas sebagai pelayan Tuhan, batas apapun. Karena Alkitab mencatat satu buah roh, buah kehidupan yang dikerjakan Roh Kudus, itu penguasaan diri. Salomo tidak punya penguasaan diri, tenggelam dalam kesenangan keberhasilannya. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan, termasuk pelayan Tuhan, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk donatur gereja, penyandang dana gereja, orang yang murah hati memberi kepada gereja, terjerumus dalam kesukaan yang berlebihan, yang membuat mereka jatuh di dalam yang namanya menyakiti hati Tuhan seperti Salomo. Oleh mana keberhasilannya? Tetapi Salomo menceritakan bahwa Salomo lahir dari keluarga yang chaos, broken home, tidak punya figur ayah dan orang tua. Tetapi kembali kita belajar, Salomo tetap terima akibat. Sehingga akhirnya Salomo menyesali perbuatannya, bahwa segala sesuatu di bawah matahari sia-sia. Permulaan daripada kehidupan adalah takut akan Tuhan. Hari ini kita belajar, saudaraku, bagaimana keberhasilan itu akan menghancurkan. Oleh karena asal muasal keberhasilan itu sendiri, di mana Salomo melakukan dengan kekejaman, Daud melakukan dengan kelicikan, Saul dengan ketidaktaatan terhadap Tuhan. Ketiga-tiganya tidak boleh kita lakukan. Semuanya harus kita kerjakan. Oleh karena Allah memberi free will, memberi keleluasaan kita, Allah memberi privilege, Allah memberi karunia, talenta, skill, dan sebagainya luar biasa buat anak-anaknya. Tetapi penguasaan diri itu terlebih penting untuk menyelamatkan kita dari keberhasilan. Sehingga keberhasilan bukan menjurumuskan kita, tapi kita menjadi semakin indah untuk menjadi surat terbuka Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus. Itu yang dikatakan Rasul Paulus, yang membuat kita tidak mendirikan kebenaran sendiri, tapi kebenaran-kebenaran yang diwahyukan, diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk mendidik, mengajar, dan menegur kita di kitab Timotius, sehingga kita menjadi semakin indah dan semakin indah. Oleh karena kita berjalan bersama Allah, oleh karena kita melayani Allah, oleh karena kita berjalan di dalam jalan-jalan Allah, bukan oleh karena keberhasilan, bukan oleh karena pekerjaan, bukan oleh karena pelayanan, bukan karena memberi, bukan karena bernubuat, bukan karena mendapat wahyu, bukan karena kita memiliki banyak, bukan kita menjadi orang yang memiliki demikian banyak yang namanya standar akademisi dengan titel sedemikian banyak, 4-5 titel. Tetapi kita dipandang indah oleh Tuhan dan sesama kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.